Saya sebenarnya lagi males sih nanggapi konten-konten kayak gini, tapi gemes juga karena terlalu banyak gitu. Orang-orang yang pikirannya itu dangkal dungu, nggak jelas, isinya cuma ketawa-ketawa kayak orang stres gitu loh. Yang bilang Pak Anies itu menghadiri G20, diundang ke G20 itu siapa? Nggak mungkin juga Bapak. Karena beliau bukan kepala negara. Yang wajib hadir dan kelihatan gagah di sana tentu Pak Jokowi. Mau bagaimanapun kualitas beliau, beliau yang harus hadir, bukan Pak Anies. Kita bangga karena beliau bisa hadir di acara side event B20 dan itu bukan acara sembarangan juga. Itu bukan semacam kuliah tamu biasa gitu atau seminar proposal mahasiswa yang siapapun bisa hadir. Ente bayar 1 miliar saja untuk menjadi pemateri di sana, kalau tidak punya prestasi apa-apa, nggak akan juga diundang. Makanya yang hadir itu sekelas Elon Musk, sekelas Perdana Menteri Tony Blair, orang-orang hebat yang bisa hadir ke sana, yang diakui prestasinya oleh dunia. Jadi apapun kalian mau bilang Pak Anies nggak punya prestasi apa-apa, dunia ngakui Pak. Ya. Dan dunia ikut tidak sembarangan. Ya. Bukan kayak diakreditasi asal-asalan, borang alias bondongarang. Mbak bisa. Mereka punya standar pengukuran statistik yang jelas. Hasil pertimbangan yang panjang untuk merekomendasikan seorang ini punya prestasi dunia atau tidak. Karena hasil dari materi yang disampaikan di B20 itu akan direkomendasikan ke acara G20. Artinya nanti kalaupun ada hasil yang diputuskan di G20, itu beberapa diantaranya hasil rekomendasi dari acara B20. Secara tidak langsung, pemikiran orang-orang yang di sana termasuk Pak Anies itu kelas-kelas dunia. Dan kami bangga gitu, Pak Anies bisa tampil di sana elegan, berwibawa, berkelas gitu. Pertanyaannya, kalian mampu nggak bos? Tokoh kalian mampu nggak bos? Bayar sekalipun nggak apa-apa wes. Makanya jangan asal ngomong, jangan asal bacot, ketawa-ketawa kayak orang stres. Bilang saja kalian panik. Lalu hampir semua kontestasi masih membawa identitas. Oke, kita bahas itu politik identitas gitu ya. Sebuah cara dari kelompok berseberangan dengan Pak Anies untuk menjegal Pak Anies. Ya, begitulah cara politik mereka gitu. Padahal mereka sendiri terjebak dalam gerakan politik identitas. Jangan lupa dalam definisi Wikipedia itu, politik identitas itu adalah sebenarnya sebuah alat politik yang digunakan oleh kelompok tertentu, baik berupa etnis, agama, ras, suku dan budaya dan lain-lain termasuk partai, ya, untuk melakukan perlawanan terhadap lawan politik mereka. Jadi sekelompok orang gitu, bukan individu. Dan kelihatan memang yang melakukan itu kan ya kalau nggak PDI ya PSI gitu. Mereka yang dulu mengusung Ahok itu. Para Ahok merasa sakit hati karena merasa bahwa Ahok itu dikalahkan dengan cara Anies Baswedan merangkul orang-orang yang anti terhadap mereka yang tidak sejalan dengan umat Islam. Padahal yang merangkul Pak Anies itu kan juga umat Islam sendiri yang merasa sakit hati dan tidak terima dengan perlakuan Ahok gitu. Yang tidak peka terhadap perasaan umat Islam yang kemudian dianggap menghina surat Al-Maidah itu kan. Sengaja tidak sengaja tapi kemudian memunculkan gerakan kebencian terhadap beliau dan waktu itu harusnya mendukung Pak Anies. Pak Anies objektif saja, ya beliau bagian dari kontestasi politik, kemudian yang mendukung beliau ya bagian dari pendukung itu dan nyata-nyata beliau juga melarang sebenarnya menggunakan agama sebagai alat untuk menjatuhkan yang lain. Saya lihat beliau sangat nasionalis ya, sangat nasionalis. Ya, kita lihat bagaimana beliau membangun Jakarta itu merangkul semua pihak, lintas agama, lintas budaya. Bahkan apa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, pelayanan kepada agama-agama lain di Jakarta itu beliau lakukan. Seperti pendirian tempat ibadah gitu, Hindu Tamil itu, yang mereka menunggu sampai puluhan tahun baru zamannya Pak Anies. Gitu. Kemudian juga jatah gereja dan negara itu untuk pengembangan juga diberikan tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kelihatan sebenarnya. Tapi ya tidak ada cara lain menjatuhkan beliau kecuali dengan cara itu. Ya, lucu-lucuan saja lah ya. Kita selalu support beliau karena saya lihat beliau adalah tokoh yang cerdas. Cerdas dan banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari Pak Anies Baswedan. Maka tidak salah Nasdem kemudian memilih beliau sebagai calon presiden. Go Pak Anies, biarkan saja mereka yang menggonggong seperti itu. Semoga Bapak jadi presiden 2024.